Di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini dan juga sentimen-sentimen baik yang positif maupun negatif begitu ya Pak ya. Anda sendiri melihat apakah ini cukup memberikan pengaruh kepada pengembangan bisnis dari sekuritas begitu ya Pak, baik dari lini brokerage lalu juga penjamin emisi dan jumlah nasabah. Ini sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Apakah cukup terpengaruh? Ya, tentunya karena kita perusahaan sekuritas memang bergerak di pasar modal ya, memang sangat related ya bahwa bagaimana perkembangan pasar yang ada tentunya berdampak terhadap bisnis sekuritas ya. Jadi kita tahu bagaimana misalnya perkembangan pasar seperti saham ya dari IHSG pergerakannya sebelum adanya kenaikan tarif ya, itu kan indeks juga masih ada di level sekitar 6.500 ya kira-kira gitu ya, itu pada akhir Maret ya sebelum Libur Hari Raya. Tapi kemudian setelah adanya tarif atau Liberation Day tersebut, indeks terkoreksi hingga di bawah 6.000 ya, itu kan otomatis juga menimbulkan sentimen untuk investor untuk menjual, kemudian mereka lebih hold cash and then mereka wait and see gitu ya. Nah itu kan berdampak apabila kemudian yang ini berlangsung secara jangka panjang, otomatis investor tidak akan masuk ke market yang kemudian mereka menunda transaksi, itu ya berpengaruh ke sekuritas. Tapi kemudian kan tanggal 10 itu Presiden Trump kemudian menunda ya, kemudian menimbulkan sentimen positif kembali kepada market bahwa ini ada ruang negosiasi ya, sehingga otomatis yang dikhawatirkan diharapkan tidak akan terjadi. Kemudian market merespon dengan positif ya, terus melakukan adanya kenaikan dengan kondisi bullish tersebut sampai dengan posisi kemarin ya, kita lihat indeks sudah mencapai ke level 7.166 ya, jadi kenaikan yang cukup signifikan. Artinya sentimen-sentimen tersebut menimbulkan optimisme investor kembali gitu ya, untuk kemudian mereka meningkatkan transaksi kembali di pasar modal ya. Jadi kalau kita seperti misalnya pada minggu lalu itu rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek sekitar 16,6 triliun ya pada minggu lalu ya. Ini di atas waktu setelah adanya Liberation Day itu sekitar 14,8 triliun ya rata-rata nilai transaksi harian saham di bursa gitu. Jadi ini menunjukkan adanya peningkatan transaksi, kemudian juga dari si market cap kapitalisasi pasar juga naik pada setelah adanya Liberation Day itu sekitar 10,6 triliun, kemudian minggu lalu sekitar 12,3 triliun. Jadi nilai efek-efek juga terus meningkat gitu ya. Nah ini juga akan tentunya berdampak terhadap kegiatan transaksi saham di pasar modal yang dilakukan oleh investor yang berdampak ke perusahaan sekuritas ya. Baik dari sisi jumlah nasabah maupun juga nilai transaksinya. Dari sisi kegiatan penjamin emisi memang ini biasanya kan memang diperlukan satu proses ya untuk melakukan penerbitan efek ya, seperti IPO maupun juga bonds gitu ya. Ini memerlukan proses sehingga otomatis juga tidak serta-merta langsung terdampak, tapi dalam perjalanannya kita terus memantau perkembangan pasar ya, untuk kemudian bisa berpengaruh bagaimana terhadap pricing dari efek yang kita tawarkan ya, misalnya terhadap harga saham maupun juga kupon obligasi, itu sangat harus merefer kepada perkembangan valuasi yang ada di market gitu ya. Ini kan berdampak nanti terhadap misalnya size dari IPO-nya itu sendiri seperti itu. Baik, artinya ini memberikan dampak yang boleh dikatakan ada dampak positifnya begitu ya Pak ya. Iya, dengan adanya tapi kalau di tengah ini. situasi yang cukup menantang saat ini, sebetulnya strategi bisnis apa yang dilakukan oleh Badan Sekuritas agar tetap bisa tumbuh positif, lalu juga mungkin nilai transaksi tetap bertambah, lalu juga mungkin nasabah bertambah, seperti apa Pak? Iya, artinya kalau dari sisi kami terus upayakan untuk meningkatkan bisnis kami di semua segmen ya, di semua lini bisnis. Jadi dari sisi equity brokerage, kemudian juga dari sisi fixed income atau obligasi gitu ya, kita tingkatkan, maupun juga dari supporting bisnis kita. Jadi ada seperti misalnya fasilitas pembiayaan transaksi buat nasabah, itu kita coba optimalkan. Apalagi misalnya kondisi pada saat market mulai membaik gitu ya, tentunya ini opportunity buat investor untuk masuk ke market gitu ya, dengan lebih banyak lagi ya, lebih besar lagi. Nah kami fasilitasi pendanaan ya untuk mereka bisa bertransaksi di pasar dengan misalnya seperti fasilitas margin trading ya, reverse repo gitu ya, supaya mereka bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih optimal gitu ya. Kemudian juga yang kuncinya adalah bagaimana kita selalu intens ya, up to date memberikan informasi ke pasar gitu ya, kepada nasabah, kepada investor, supaya mereka bisa mendapatkan informasi yang terbaru, akurat, yang menjadi dasar keputusan yang lebih cermat gitu ya, untuk mereka melakukan investasi gitu. Itu kuncinya. Jadi kita terus komunikasi, keep in touch dengan nasabah ya, baik secara menggunakan media secara online maupun juga bertemu langsung, ataupun juga kita invite mereka bisa melakukan visit kepada emiten-emiten untuk mereka bisa melihat lebih langsung gitu ya,
sebenarnya kinerja mereka dalam kondisi saat ini seperti apa sih emiten tersebut. Nah ini kan bisa memberikan pandangan yang lebih luas lagi untuk mereka bisa melakukan investasi di misalnya di saham-saham tersebut gitu. Itu satu poin-poinnya. Kemudian juga kita juga terus mencoba mengeksplor bisnis-bisnis baru yang bisa kita lakukan ya di pasar modal untuk misalnya untuk peningkatan produk-produk yang bisa kita tawarkan gitu ya. Jadi sebagaimana kita tahu misalnya ada beberapa produk-produk yang bisa kita tawarkan ya, yang sedang kita ekspor juga misalnya produk-produk derivatif ya seperti structured warrant, kemudian juga baru-baru juga Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan peraturan mengenai liquidity provider ya. Liquidity provider ini juga menjadi satu opsi juga ya, nanti kita pertimbangkan untuk bisa kita masuk juga karena ini akan mendorong juga nanti likuiditas saham-saham yang selama ini mungkin dipandang saham tidur gitu ya, artinya kurang aktif transaksikan, tapi sebenarnya mereka memiliki fundamental yang baik gitu ya, tapi karena tidak terlalu besar market cap-nya ya, floating shares terlalu besar sehingga investor juga kurang bertransaksi di saham tersebut. Tapi dengan adanya liquidity provider tersebut makanya otomatis akan adanya bid offer yang di-create oleh liquidity provider yang membuat investor akan tertarik untuk masuk kepada saham tersebut gitu ya. Nah ini juga peluang karena nanti kita sebagai perusahaan sekuritas bisa memperoleh juga benefit nanti dari sisi posisi yang kita pasang bid offer tersebut, kemudian nanti kita bisa dapat keuntungan dari situ ya, maupun juga nanti kenaikan transaksi yang dilakukan oleh nasabah juga kan seperti itu potensi yang kita bisa optimalkan juga ke depannya. Baik, lalu terkait dengan proyeksi Pak, proyeksi dari bisnis panen sekuritas di tahun 2025 ini seperti apa? Mungkin target-target yang ingin dicapai, lalu sentimen-sentimen apa saja yang mungkin bisa mempengaruhi pasar keuangan di tanah air juga tetap bisa tumbuh positif seperti apa Pak? Ya, kalau kami memproyeksikan memang dengan asumsi bahwa kondisi market ini akan akan terus membaik gitu ya. Karena kan kita harapkan tadi ruang misalnya negosiasi terkait tarif dagang ini juga akan terbuka dan kemudian memberikan hasil yang positif ya, sehingga otomatis juga akan berdampak nanti terhadap sentimen ke market akan lebih positif lagi gitu ya, dengan memperkirakan misalnya pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi di sini tentunya dengan kinerja pasar modal yang akan lebih baik, kita juga berharap akan adanya peningkatan kinerja dari sisi bisnis kami gitu ya, dari sisi equity brokerage maupun juga penjamin emisi gitu ya. Kita harapkan bisa ada kenaikan transaksi dari yang sudah ada saat ini ya sampai dengan akhir tahun bisa bertumbuh gitu ya, maupun juga penggunaan fasilitas-fasilitas tadi pembiayaan transaksi gitu ya, karena dengan market yang rebound, kemudian investor bisa lebih memanfaatkan kondisi tersebut dengan memperoleh pendanaan dari misalnya perusahaan sekuritas gitu ya, dengan tadi pembiayaan. Kemudian juga dari sisi portofolio ya, tadi kalau kita lihat memang di first quarter mungkin kinerja kita kurang baik ya di sisi portofolio efek yang kita miliki gitu ya. Kita tahu memang karena ini sangat inline dengan perkembangan pasar gitu ya. Tapi dengan semakin pulihnya kondisi pasar ke depan gitu ya, harga efek meningkat, otomatis portofolio kita akan membaik sehingga tadinya kita rugikan misalnya unrealized loss bisa menjadi unrealized gain yang memang jadi meningkatkan performance perusahaan kita juga.